Halo guys, welcome. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman semua yang lagi di rumah maupun di tempat kerja. Balik lagi dengan gue Leong Crypto dan hari ini teman-teman kita bakal melihat ya Bitcoin seperti apa kira-kira ya prediksinya buat malam ini, terutama karena malam ini bakalan gue yakin banget volatile parah malam ini. Siap-siap teman-teman ya, jam 7 jam 8 malam mungkin kalau yang nonton video ini sebelum jam itu ya. Dan ya kita langsung aja dah ke pembahasan pertama teman-teman ya, yaitu Bitcoin ya guys ya. Kita lihat ini dari 2 hari lalu ya, 2 hari lalu tuh ya dari 2 hari lalu pokoknya gue sempet bilang gitu ya siang-siang kalau misalnya Bitcoin ini siap-siap ngepam karena apa sebetulnya ada beberapa hal yang bikin gue yakin gitu ya bakalan pump or dump gitu ya, maksudnya karena ya udah lama banget ya, terlalu lama sideway-nya teman-teman ya. Plus ada satu event yang kalau menurut gue bakal kemarin penting juga bahkan ya, dan sebetulnya bulan-bulan ini akhir bulan 10 tuh penting teman-teman. Kenapa? Karena bisa dibilang ini tuh udah kayak tutup bukunya beberapa perusahaan, dan banyak banget kemarin seperti gue bilang ada event-event kayak laporan perusahaan lah, earning reports ya, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi Bitcoin kemarin dari 19.300 maksudnya, maaf, itu udah naik, jadi kemarin peaknya itu di 21.000 ya. Jadi selamat buat yang kemarin ngambil ya. Kalau ambil spot aja udah untung minimal kayak ya 5% dapat lah ya kurang lebih ya. Terutama kalau misalnya yang ngambil token lain kayak ETH itu naiknya lebih jauh lagi, luar biasa ya kan. ETH kemarin naik berapa? Coba kita lihat. Ya ini ETH ya teman-teman ya. Kalau misalnya ngambil dari tanggal 25 ya, 2 hari lalu ya, sampai sekarang kurang lebih naiknya berapa persen? 14%. Bahkan kalau ngambil tertingginya teman-teman dapat 18%. Jadi luar biasa banget ya ETH sama BTC ya, dua-duanya naik ya kan. Nah, teman-teman kalau kita lihat sekarang total market cap ini memang masih belum mencapai 1T ya, angka cantik kita belum nyampe ya teman-teman, tapi sekitar 50 miliar dolar lagi ya. Ya sebetulnya dibilang dikit enggak juga, dibilang banyak juga enggak terlalu sebetulnya untuk pasar kripto, karena bullish yang kemarin teman-teman ya. Bullish yang kemarin itu bikin naik 79 miliar dolar ya. Jadi kita perlu bullish sekali lagi ya. Berarti artinya sampai 1 triliun tuh kira-kira kapan? Kalau misalnya Bitcoinnya prediksi gue di angka 22.000 lah ya, 22.000 itu gue yakin 1 triliun tercapai gitu ya. Dan hopefully dari situ langkah yang bagus buat pasar kripto. Dan kalau kita lihat teman-teman ya, hari ini what will happen ya, menurut gue cuma mau ngasih tahu satu hal teman-teman. Ini penting banget ya guys ya, satu hal penting banget. Nah gini guys ya, kalau misalnya hari ini itu kita lihat earning reports ini yang kemarin nih, yang ini. Jadi hari ini tepatnya jam 19.30 ya waktu Indonesia Barat gitu ya, itu bakalan ada 2 event penting teman-teman di Amerika Serikat. Dan kita tahu Amerika Serikat itu yang paling berpengaruh. Itu sebetulnya dari jam 7 juga udah mulai sih. Nanti Euro bakalan ada interest rate-nya, keputusan interest rate ya, berapa persen. Itu satu ya kan, itu 19.15. Jadi itu pasti berpengaruh terhadap Euro terutama ya, kalau misalnya teman-teman trading ada Euro USD ya, karena kemarin juga udah pairing lagi Euro USD setelah beberapa bulan ya mencapai 0,9an ya. Tepat kemarin malam itu udah mencapai 1 ya. Jadi udah pairing lagi. Lalu kalau misalnya kita lihat 19.30-nya ya, jadi jam 7.15, jam 7.30 itu beritanya luar biasa banyak ya. Ada durable goods sama GDP growth rate. Nah, ini GDP growth rate kalau menurut gue yang paling berpengaruh banget nih teman-teman ya. Jadi luar biasa ini. Siap-siap aja ya. Karena kemarin juga kita lihat Kanada ya, Kanada udah naikin suku bunganya, dan gue kegocek kemarin, gue rugi lumayan gede gara-gara ya gue trading forex, dan rugi gede gara-gara ini ya. Gue pikir bakal gue pikir Kanada ya bakal menguat gitu ya guys ya, gara-gara prediksi gue sih nggak mungkin gitu 0,75 untuk Kanada, belum lah ya. Bener prediksi gue, tapi yang gue nggak tahu adalah arahnya gitu ya. Begitu gue pasang langsung kena stop loss gitu ya, langsung ke skip lah pokoknya, harganya tuh langsung peng gitu ya. Nah itu it happen kalau misalnya trading news ya. Jadi hati-hati yang mau trading news ya, pastikan stop lossnya bener, entry-nya juga kalau bisa bener gitu ya. Syukur-syukur bener ya, karena kalau gue kemarin entry-nya too fast, terlalu cepat gue entry. Dan by the way teman-teman, ini adalah data likuidasi. Buat yang belum tahu, ini adalah likuidasi short squeeze yang sangat parah ya. Cukup besar, bukan cukup besar, bahkan sangat besar.
setelah beberapa bulan terakhir, datanya tuh 30 Juli 2022 dari 30 Juli ya. Jadi sekarang Juli, sekarang udah Oktober, udah mau 5 bulan itu nothing happen. Maksudnya nggak ada likuidasi yang besar-besaran, cuma ada ini satu ya di tanggal 9 September. Artinya Bitcoin kalau nggak ada short liquidation itu artinya nggak ngepump. Tapi kemarin likuidasinya gila banget karena hampir semua orang nge-short ya kemarin ya. Gue bingung kenapa kayak misalnya orang tuh 19.800 gitu ya, kenapa pada nge-short gitu. Kayak nggak percaya banget gitu sama Bitcoin kalau misalnya dia tuh bisa naik lagi ke 21.000 gitu. I have no idea kenapa. Ya, intinya kemarin ada totalnya 7 tambah 6 13 1,3 triliun triliun kah? Triliun dolar, gila banget ya, likuidasinya sangat gede ya. M ya, juta. Oh, sorry, miliar ya. Ada 1,3 miliar dolar yang terlikuidasi ya. Cukup luar biasa banyaknya ya teman-teman. Dan ini menurut gue ini satu data pendukung yang bagus banget ya guys ya. Ini gue jujur jarang lihat data ini. Dan gue juga baru lihat beberapa hari ini. Ini terutama hari ini karena apa namanya ada oh ini mungkin ketutupan, sebentar gue hilangin dulu video capture. Oke. Sorry. Bukan. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, ini. Dah. Ini kalau misalnya teman-teman lihat ya, guys. Ini salah. Kok gua ngubungin customer service ya? Maaf. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya, yang di bawah sini nih teman-teman ya. Ini gua zoom in aja. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya, ini adalah grafik inflow atau seberapa banyak exchange ini gabungan ya, Binance, FTX, semualah pokoknya ya. Kraken ya kan. Ya itu pokoknya semua lah ya, termasuk ya digabungin. Nah, ini exchange-nya dia pegang BTC berapa banyak gitu ya, kira-kira ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ya guys ya. Jadi exchange reserve-nya itu semakin lama semakin turun ya. Nah, ini turun ini artinya apa teman-teman? Ini kalau misalnya kita lihat ya di Mei contohnya, di Mei ini kenapa inflow-nya naik gitu ya? Itu karena orang-orang banyak jual Bitcoin teman-teman ya. Banyak jual Bitcoin makanya inflow-nya naik. Nah, ini juga kurang lebih sama nih. Ini kalau di sini kita lihat kenapa harganya turun mengikuti turun juga gitu ya. Orang juga udah ngelepas karena harganya juga ikutan turun. Nah, kalau sekarang teman-teman agak sedikit kebalik, inflow-nya itu reserve-nya itu turun ya. Reserve-nya turun tapi harganya naik. Artinya, teman-teman, bisa dibilang kalau misalnya yang ujung sini, ini orang-orang tuh mulai ngeholdel. Orang-orang tuh mulai nyimpen gitu ya maksudnya ya. Orang-orang mulai tidak ngejualin Bitcoin gitu. Jadi orang-orang yang udah tidak jual Bitcoin sudah diusir-usirin istilahnya ya, yang punya aset Bitcoin tetap ya udah gitu ya. Itu nggak akan mempengaruhi inflow ini teman-teman ya. Tapi kalau misalnya orang-orang yang mulai ngekoleksi Bitcoin ya, ini yang menyebabkan exchange reserve-nya ini turun teman-teman. Jadi dananya itu masuk gitu. Ya kan? Jadi inflow-nya juga naik. Banyak banget sekarang ya yang masuk ke exchange gitu. Banyak orang membeli Bitcoin, banyak orang yang membeli. Lihat, gue yakin dolar pasti turun ya. Dolar pasti turun. Coba kita lihat di sini ya. Sebentar, gue nyalain lagi. Boom. Oke. Di sini teman-teman, gue yakin banget dolar itu bukan DYX-nya. Gue taruh di mana? Biasanya gue taruh di sini ya, watchlist. Nah, USDT dominance pasti turun. Kan udah pasti turun teman-teman ya, karena USDT orang-orang udah mulai nggak megang USDT ya, itu dari tanggal 25 ya, tepat ya jam 7 malam ya. Bitcoin juga harganya ngepump sekitar jam 7 jam 8 malam gitu ya. Jadi ya ini saat Bitcoin ngepump udah pasti USDT dominance-nya menurun, itu sudah pasti ya. Nah, pertanyaannya apakah Bitcoin dominance-nya turun? Ya kan, nah ternyata Bitcoin dominance-nya nggak terlalu signifikan. Pergerakan ada ya, bukan nggak ada, tapi menurut gua nggak terlalu signifikan dari yang sebelumnya, malah menurun. Kalau menurun artinya altcoin-nya menguat gitu ya, altcoin menguat yang menyebabkan BTC dominance menurun. Ya teman-teman, jadi hari ini menurut gua apa yang akan terjadi, persiapan teman-teman ya, persiapan, sekali lagi benar-benar persiapan, karena ntar malam ya bakal volatile parah, gue yakin banget ya, terutama jam 7 sampai jam 8 malam gitu ya. 7.15 19 7.30 gitu ya. Siap-siap.
Itu benar-benar bakal volatile, bahkan sampai 19.45 aja. Pokoknya jam 7 sampai jam 8 bersiap-siap teman-teman, karena bakalan lumayan ketat lah ya. Apa namanya? Untuk Bitcoin ini teman-teman ya. Jadi ya sekali lagi buat teman-teman semua yang main spot, tahan aja nggak apa-apa. Untuk yang udah beli ya, terutama kalau misalnya mau beli sekarang, menurut gue tunggu retracement terutama ntar malam. Yang gue takutin cuma satu hal sebetulnya teman-teman ya, ini masih oke 10 menit. Ya, satu hal yang gue takuti teman-teman, kalau misalnya kita lihat patternnya ya guys ya, pattern ya dari Bitcoin itu sendiri teman-teman. Ini kan udah bentuk flag naik, flag naik, flag naik gitu ya. Nah, patternnya itu kayak apa guys? Kalau kita lihat patternnya, yang gue takutin cuma satu teman-teman ya. Patternnya itu kayak tanggal 12-13 September. Itu yang gue takut banget teman-teman ya. Karena kalau misalnya kita lihat 12-13 September, ini falling wedge-nya tuh jelas banget kelihatan ya. Nggak ada template. Oke. Nih, di sini nih teman-teman ya. Ini sorry kalau garis gue mungkin agak putus-putus kecil gitu ya, nggak apa-apa lah ya. Bentar, setting, gue gedein aja. Boom. Oke, sip. Nah, ini yang gue takutin teman-teman ya. Ini kalau misalnya kita lihat dari trend line ya, ini tuh jelas banget kayak falling wedge gitu ya. Dari sini, last move, di sini, di sekitar sini, oke. Ya, kurang lebih di sini lah. Jadi, dia udah naik gitu kan, falling wedge-nya jelas banget. Nah, yang gue takutin cuma satu nih guys ya. Yang gue takutin adalah sekarang ngebentuknya mirip gitu ya guys ya, falling wedge juga nih kalau misalnya kita lihat dari sini ya. Dan juga di sini sih nggak terlalu ya, di sini nggak terlalu jelas lah ya, mesti di sini. Nah, ini satu hal yang gue takutin nih teman-teman ya. Ini garisnya gue yang atas rada salah kali ya, tapi ya udahlah. Pokoknya teman-teman nangkep maksud gue ya di sini ya. Nah, ini satu hal yang gue jujur aja gue takutin, kalau misalnya falling wedge ini kejadian lagi ya, ini masih bisa naik gak? Masih, menurut gue masih bisa di take out liquidity-nya sampai di angka 21.500, 21.600-an lah. Kalau menurut gue 21.600-an juga mungkin masih bisa gitu ya di take out liquidity-nya gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat ya, ini kalau misalnya sampai turun juga, optimisme gue sih guys ya, optimisme gue jujur aja nih ya. Ini kalau kita lihat, kita ngezoom out yang jauh deh ya, bukan weekly, kita ke main monthly coba ya. Monthly ini menurut gue sampai akhir tahun ini targetnya berapa teman-teman ya. Ini kalau yang pakai uang dingin sekali lagi ya, ini targetnya menurut gue ini cukup realistis. Bisa aja ngisi fair value gap di sini teman-teman ya. Ini ada imbalance of trade sedikit di sini ya. Walaupun ini monthly ya istilahnya ya teman-teman ya. Jadi ya ada imbalance trade ya di sini ya. Jadi di area berapa kita lihat 26.600 sampai 25.200. Nah, ini ada sedikit imbalance trade di sini ya. Hopefully kalau menurut gua sih bakal nyampe situ nggak bulan ini. Menurut gua nggak ya, bulan ini tuh udah tinggal 4 hari lagi udah mau habis. Sulit banget gitu. Menurut gua bisa mencapai angka atas ini kecuali dia take out liquidity yang di bawah. Kalau kayak gitu bakal volatile parah menurut gua. Nggak bakal sampai segitunya juga kecuali ada isu-isu besar nuklir lah segala macem gitu ya. Nggak bakal sampai kayak gitu juga. Harusnya kalau misalnya berjalan dengan aman, bulan ini akan di close ya sekitaran harga 20, hopefully 21 ribuan ya di bulan ini. Bulan November Desember baru pelan-pelan nanjak bisa ke 25-26. Semoga ya, semoga sekali lagi kita berharap semoga Bitcoinnya bisa naik ya kan. Dan ya, jadi kurang lebih kayak gitu aja teman-teman ya prediksi gua untuk hari ini. Dan sekarang kita lihat Bitcoinnya emang lagi menurun, dan kalau misalnya mau ngambil ya, mungkin gua 20.400-an sih gua targetnya ya. Di sini lah nih. Enggak. No. Di sekitar, oke, gua suka yang ini. Kalau gua nanti bakal ngelong di mana ya? Kalau gua sekali kan gua nggak ngambil spot ya. Gua ngambilnya adalah future. Dan nih 20, no, enggak. Gua masih nggak suka. 20.400-an gua maunya ya, oke. Oke, mungkin di sini teman-teman ya. Di sekitar body sini lah. Oke, ini belum di tap sih. Dah, di sini teman-teman ya. Kurang lebih gua bakal ngambil Bitcoin 20.450 sampai 20.400 ya, 20.500 lah. Pokoknya di sekitar sini gua mungkin bakal ngelong ya kalau dikasih ya. Kalau dikasih, hopefully ntar malam dikasih sih. Kalau misalnya
laporannya kurang bagus, ini pasti harganya volatile sampai ke bawah sini harusnya ya. Ya, jadi kurang lebih begitu aja teman-teman videonya hari ini ya. Sekali lagi kalau misalnya mau lihat nih, ini target price gue 20.400 sampai 20, pokoknya 20.500 sampai selisih 50 lah ya. 20.450 sampai 20.500 itu target gue, di mana gue bakalan ngelong gitu ya. Oke teman-teman, jadi kurang lebih segitu aja videonya hari ini ya. Gue harap bisa mencerahkan, gue harap juga semua, pokoknya gue mengucapkan selamat ya. Apalagi ya buat holder Doge ya, selamat holder Doge ya. Yang kemarin cuan ya, bukan kemarin sih, tadi ya cuan ya. Gila, Doge naiknya berapa persen itu, 20%-an, wah luar biasa. Salut buat holder Doge ya semuanya. Dan ya kurang lebih segitu aja teman-teman ya. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton sampai habis. Kalau gitu gue Leong Crypto pamit dulu. See you in the next video kawan-kawan. Dadah.